Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Acep Jinal Mutakin, leader sinergi URC Team. Oke, kali ini saya sangat berbahagia sekali didampingi dengan mega leader luar biasa Eko Racing ya. Luar biasa. Perkenalkan namanya siapa, Bos? Saya Ihsan Saiful Milah. Oh, Bapak Ihsan Saiful Milah. Beliau Udah ini kenal lah. teman-teman udah pada kenal lah ya. Beliau ini Mungkin ya sebagian. sudah tembus HP ya bos, motor, mobilio, Pajero, dan kemarin baru tumbuh rumah 1 miliar dan sekarang sudah lagi membangun rumah. Kita pinta ya sama beliau kiat-kiat gimana sih Pak Isan dalam menjalankan bisnis Eco Racing dan juga dengan membina jaringannya, Pak Isan. Silahkan, monggo Pak Isan. Jadi oke, kawan-kawan, di sini ada yang sudah daftar ataupun yang belum ya. Ini gimana sih cara saya menjalankan bisnis Eco Racing ini bisa sampai ya alhamdulillah ya pencapaian semua yang ada di PT BES bisa saya lalui dalam waktu 11 bulan. Nah, yang pertama Anda harus siap all out ya. All out di sini Anda harus siap berjuang habis-habisan ya. Maaf, di balik lagi. Jadi yang pertama itu Anda harus punya tujuan impian. Yang kedua Anda harus bertindaknya itu secara all out habis-habisan. Yang ketiga yaitu Anda harus punya keyakinan ya. Jadi itu untuk diri sendiri dulu ya. Untuk diri sendiri Anda harus punya target tujuan Anda itu harus spesifik ya. Spesifik dalam artian di sini contoh ketika misalnya Anda ingin mencapai mobilio cash, maka Anda harus punya target tujuan yang spesifik. Misalnya Anda targetkan dalam tanggal 25 April 2020 saya harus tembus mobilio cash seharga 150 juta. Nah itu kan impiannya spesifik, Jelas ya, Bos, tanggalnya ya? jelas gitu. Tapi ketika misalnya Anda ditanya kapan punya mobil, saya hanya secepatnya, insya Allah secepatnya. Nah itu impian Anda tidak akan tercapai ya. Karena apa? Tujuan Anda, impian Anda tidak spesifik. Nah itu, jadi Anda harus punya tujuan yang spesifik dulu. Target tujuannya harus jelas. Dan tujuan itu Anda harus berani share ke siapapun ya. Waktu saya juga punya impian target mobilio pertama itu tanggal 30 Desember 2018. Saya share impian itu di sosial media, kemudian ke calon prospekan, ke calon mitra ya, bahkan ke mitra-mitra juga sama saya share semuanya. Kenapa? Itu penting supaya apa? Orang-orang itu meyakini wah ini luar biasa, bisa mengaminkan setidaknya gitu kan. Yang kedua yang bisa memotivasi yang lain juga bahwa saya pun meyakini saya pasti bisa dapat, apalagi orang lain gitu, pasti juga nanti terinspirasi. Nah itu yang pertama, harus punya impian. Yang kedua harus punya tindakan. Tindakan di sini Anda harus tindakannya itu secara all out. All out di sini Anda harus benar-benar fokus jalankan bisnis ini, jangan ada pikiran di bisnis yang lainnya. Kalau Anda berpikir misalnya setengah-setengah, jalankan bisnis ini pagi-pagi sampai sore, kemudian sore jalankan bisnis yang lainnya, wah saya yakin Anda gak bakalan fokus itu dan gak bakalan tercapai impian itu. Untuk itu kawan-kawan yang emang misalnya ingin serius berjuang, ingin mencapai impian Anda di bisnis ini, Anda harus totalitas Eco Racing total. Itu. Yang ketiga, Anda harus punya keyakinan. Nah, di sini itu saya waktu merintis di bisnis Eco Racing ini di Tasikmalaya tidak ada yang mencapai mokes waktu itu ya. Saya waktu itu daftar tanggal 24 Oktober 2018 dan ternyata di Tasik itu udah ada yang join ya, bahkan ada yang priority juga ya waktu bulan April ya katanya. Tapi iya priority itu 46.500.000 itu daftar stokisnya lah gitu. Tapi ya itu belum mencapai hasil. Nah saya berkeyakinan, saya yakin saya bisa mencapai impian, saya bisa tembus mokes, menjadi orang yang pertama atau yang kedua di Tasikmalaya yang bisa mencapai impian itu. Itu makanya apa? Karena saya punya target tujuan, saya terus bertindak. Saya harus yakin juga, karena percuma kawan-kawan punya target tujuan, punya tindakan emang cepat, tapi keyakinan Anda kurang, akhirnya apa? Disepelekan juga terus sama orang lain ya, ditertawakan. Kenapa? Anda tidak akan mendapatkan hasilnya gitu. Karena kunci di sini itu pertama Anda yaitu tadi keyakinan, itulah yang melengkapi semuanya. Kenapa saya
di awal bisa cepat closingan karena apa, saya yakin gitu. Meskipun tentang marketing plan waktu itu saya nggak paham juga, Acep, nggak paham tentang marketing plan, nggak paham tentang produknya seperti apa. Yang penting orang lain dapat mobil, saya yakin bisa dapat mobil juga. Nah itu gitu ya, itu ya apa, istilahnya perjalanan saya ketika di awal itu ya nggak jadi masalah, nggak paham tentang produk, nggak jadi masalah tentang, nggak paham tentang marketing plan. Yang penting ya, nanti juga mengikutin gitu. Tugasnya apa? Pertama lakukan tugas dan tanggung jawab sebagai member racing. Apa? Pertama presentasi. Nah seperti itu Kang Acep. Jadi keyakinan lah, itu keyakinan saya, yakin pada diri sendiri, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak ada yang tidak mungkin. Saya terus perjuangkan bisnis ini meskipun banyak halangan, tantangan, rintangan. Bahkan ya di satu kampung di tempat saya sampai saat ini mereka nggak join ke saya, ya nggak jadi masalah karena saya yakin saya pasti bisa dapat meskipun tidak di rumah sendiri, itu di kampung sendiri. Seperti itu Kang Acep. Oke. Lalu cara mengelola jaringan yang baik itu seperti apa Pak Bos? Cara mengelolanya, nah ini jadi kan di sini emang sistemnya kita semi MLM, jadi ada sistem MLM-nya juga. Nah di sini kan sistem MLM-nya itu 2 kaki, nah berarti 2 orang. Nah kita pertama itu gimana caranya, ketika istilahnya Anda udah punya jaringan 2, coba bantu 2 orang itu sukses. Dan gimana caranya, yaitu kita harus sering dengan pertemuan, karena nyawa di bisnis MLM itu yaitu pertemuan Kang Acep. Iya, mau dia jago online mau jago offline, kalau dia sering bertemu, insya Allah energi positif akan terus tertular semangatnya gitu. Jadi bukan cuma virus aja, tapi energi positif, keyakinan juga, impian juga bakal sama-sama satu frekuensi. Seperti itu Kang Acep. Nah jadi mengelola jaringan itu gimana caranya, yaitu kita siapa yang emang komitmen di bisnis jaringan ini, yang emang mau diperjuangkan. Nah di sini logikanya tadi, ketika kita emang udah mensponsori 2 orang, kemudian 2 orang ini oke lah bisa mensponsori yang ini 2, yang ini misalnya cuma 1, tapi dia ini nggak jalan lagi nih yang ini, tapi yang ini emang dia komitmen mau berjuang, dia nggak mau komitmen sama kita, ya udah ini yang kita pegang itu, yang ini yang harus kita jadikan, dia yang harus bisa mencapai mokes gitu. Nah jadi intinya di sini kita meskipun jaringan kita emang bukan sponsornya, kita orang itu di jaringan kita yang jadi generasi kedua atau ketiga bahkan yang lainnya gitu kan, tapi kalau dia emang komitmen sama kita, ya itu yang harus kita bantu. Gitu pencapaiannya, daripada orang-orang yang di atasnya emang dia mau misalnya pengen dibantu tapi dia sendiri tidak komitmen sama kitanya. Gitu kan Acep. Jadi intinya gimana caranya kita bisa sukses di bisnis ini, membangun jaringan, ya kita sukseskan dulu jaringan yang di bawah. Gitu. Pencapaian di bawah itu harus bisa, kiri kanan itu harus pencapaian. Kalau 2 orang ini udah pencapaian, kita udah otomatis. Nah, ya, seperti akumulasi itu. Ya, akumulasi. Luar biasa. Oke Bos, ada lagi. Ini kan acaranya teman-teman kepo.com nih ceritanya. Jadi kepo. Kenapa kok Bos Ihsan usia muda masih di bawah 25 ya? Itu berapa Bos? 25 sekarang menuju 26 ya. Menuju 26. Ya, jadi 25 udah sukses gitu. Jadi kan kalau channel yang sebelah kan ada sukses before 30 ya, sukses sebelum usia 25, beliau sudah sukses gitu. Kita orek-orek aja gak apa-apa. Pak Bos, bagaimana cara meyakinkan calon member biar cepat closing gitu Pak Bos? Ini pertanyaan juga yang bagus ya, yang banyak sekali orang bertanya, Kang gimana sih cara meyakinkan orang, Kang gimana sih gitu. Nah logika sederhananya seperti inilah, Anda gitu ya, Anda belum makan gitu, terus ada orang lain sama belum makan juga gitu, Anda belum makan 1 minggu nih, ada orang lain belum makan juga. Nah ketika misalnya Anda menemukan nasi, apakah Anda mau ngasih ke orang lain apa Anda sendiri, gimana? Ini langsung ke Kang Acep, misalnya Kang Acep belum pernah makan gitu, udah 1 minggu ini nggak makan, tapi ada teman Kang Acep juga belum makan, Kang Acep menemukan nasi, gimana Kang Acep? Mau ngasih ke orang lain dulu apa ke Kang Acep dulu? Ya mungkin kalau posisi seperti itu kita dulu ya. Iya, gimana? Kang Acep dulu apa dia dulu? Kita dulu. Kenapa? Karena ya kita itu juga sama seminggu belum makan gitu. Belum makan. Nah itu jadi makan juga kan kita dulu harus kenyang baru kita bisa ngasih kenyang kepada orang lain. Nah sama keyakinan juga bisa timbul
orang lain bisa yakin itu karena kita sendiri udah yakin, baru kita bisa meyakinkan orang lain. Untuk itu kita sendiri yakin. Harus yakin dulu kita Pertama, dulu ya. yakin pada impian kita, Luar yakin pada biasa. produknya, yakin pada perusahaannya, yakin kita bakal sukses. Luar Kalau biasa. kita udah yakin dengan diri sendiri, kita bisa meyakinkan orang lain meskipun tanpa ada pembuktian dulu di kitanya gitu. Karena emang banyak juga gitu orang yang istilahnya yang closing itu bukan karena saya punya mokes gitu, tapi karena saya punya keyakinan yang Mau tinggi meyakinkan, luar gitu. biasa. Nah itu jadi kuncinya kita sendiri harus yakin. Kalau kita sendirinya emang udah yakin, semangat, kelihatannya istilahnya udah antusias banget, ini pasti orang lain juga bakal terkesima gitu aja. Oke, teman-teman, tadi udah ditanyakan ya. Sekarang apa tadi udah ditanyakan barusan, cara meyakinkan supaya cepat closing sudah. Terus cara membina jaringannya juga sudah. Oke. Cara mengelolanya sudah ya kan? Nah, Terus yang mungkin ini poin-poin agak eh, maaf nih, agak lumayan lah dari lumayan. pertanyaan dari saya. Kesan Obos yang paling pahit ketika prospek apa, Bos? Nah, kalau ya pahitnya sih Paling pahit gitu, Bos. Sejarah Obos sampai bisa sukses ini paling pahitnya digibanain ataupun melakukan apa, tidur di mana, coba, Bos. Di kepo nih, kepo.com nih. kalau kesan pertama sih saya pertama itu bahkan kurang tidur lah ya, kurang tidur ketika awal join dari Bandung. Saya langsung nyampe Cileunyi jam 9 malam ya, langsung saya prospek, telepon temen tadinya orang Garut balik lagi ke Bandung, ternyata dia Bandung. Ya udah naik motor tuh ke sana, udah ke sana langsung dia prospek nggak closing, oh ya udah langsung ke Tasik. Dari Tasik sampai subuh gitu kan, itu nggak berhenti, terus prospek gitu ya, terus prospek. Bahasa kan ya istilahnya itu kesannya itu sampai kurang tidur lah. Kurang tidur itu maksimal paling lama itu 2 jam Dulu ya. ketika Iya merintis ya, di Bos. awal merintis Luar itu. biasa. Nah bahkan pernah di awal merintis itu ketika udah nyampe Tasik, saya bolak balik Tasik Bandung itu 1 minggu 4 kali. Luar biasa. Tasik Bandung itu kan jaraknya 100 kilo ya, naik motor lagi musim hujan gak jadi masalah karena saya terus memperjuangkan impian itu. Berarti kalau dari Cikatumas bukan 100 kilo lagi ya? Lebih Lebih kayaknya. dahsyat lagi Luar biasa. ya. Nah, karena dulu itu nggak ada istilahnya yang ngurusin produk gitu kan. Terus ya jaringan juga harus diurus. Yang ketiga ya saya harus punya ilmunya di seminar gitu ya, karena emang saya berjuang yaitu 3 tadi itu, karena emang produknya harus disiapkan, kemudian jaringan juga ada jaringan di sana yang harus siap dibantu juga. Yang ketiga ya saya juga harus punya ilmunya gitu, makanya harus berani berkorban untuk ilmunya dulu gitu. Saya dulu itu Ini terakhir, Pak capek Bos. ya, capek bos itu. Oke. Luar biasa. Pesan bagi yang belum closing, Bos. Gimana, Bos? Yang belum Pesannya join. yang belum closing, yang belum join apa yang belum closingnya? Calon member yang menunggu permodalan, menunggu keyakinan, gimana sih, Bos? Pesan Obos bagi yang belum closing supaya bisa cepat closing, silakan, Bos. Nah ini buat kawan-kawan yang masih menunda ya, saran saya istilahnya kalau anda masih ragu dengan bisnis ini ya, saran saya sih nggak usah ya, nggak usah untuk mengambil keputusan di bisnis ini, karena emang di bisnis ini tidak memaksa anda untuk gabung ya. Tapi di sini juga sebetulnya kita itu dipaksa untuk dapat mokes itu, dapat mobil nggak kreditan itu ya, mobil gretong ya, Bos ya. Iya, kita dengan modal sekecil-kecilnya, karena memang dengan prinsip bisnis itu kita mengeluarkan modal dengan kecil tapi untung besar. Nah itu kan prinsip bisnis. Paling Itu sekarang juga kan masih bisa, teman-teman, 1 juta juga sudah bisa masih dapat bisa mobil. itu 1 juta Jangan 100 itu punya masih anggapan bisa. 1,6 juta ya, Bos ya. Iya, 1 tapi masih juta juga 1 juta bisa. Luar gitu kan. biasa. Yang penting di sini kalau emang kawan-kawan punya keinginan untuk merubah kehidupan Anda menuju hidupnya lebih baik lagi, coba Anda harus berani ambil peluang gitu. Karena emang modal itu sebetulnya bisa dicari. Modal utama itu karena keyakinan kita. Contohnya aja banyak sekali di sini orang yang emang tadinya nggak punya modal tapi karena emang yakin bisa sukses di bisnis ini. Contoh kayak leader Eri gitu ya, dia emang tadinya cuma punya uang 50.000 ya, dia bingung, ini saya harus daftar nih tapi bingung nggak ada uang. Gimana caranya ya, dia tanyain ke orang tua, ada orang tua yang ngasih modal, ya udah pakai dulu. Jadi kebelet closing udah belum punya kebelet. uang. Luar biasa. Nah itu jadi kawan-kawan, kalau misalnya Anda emang berani untuk bertindak, berani untuk mengambil posisi di bisnis eco racing ini, luar biasa. Cuman di sini saran saya gitu ya, emang
tidak mudah, betul gitu ya. Sukses itu tidak mudah, benar Kak Cep ya. Betul betul. Apalagi nggak sukses jauh lebih nggak mudah gitu ya. Ya emang istilahnya perjuangan lah, hidup itu perjuangan. Tapi di sini luar biasanya kendaraannya emang super cepat. Kita di sini udah legalitasnya lengkap gitu, jadi nggak usah takut dikhawatir dicurug sama polisi juga karena emang perizinan kita udah lengkap gitu. Terus emang produknya luar biasa, bahkan bisa sampai ke mancanegara, dan pembuktian untuk orang-orang yang sudah terbantu emang dari bebas hutang riba udah jelas banyak. Gitu Kang Acep, banyak sekali, tinggal lihat, Anda tonton di YouTube gitu. Sangat menginspirasi teman-teman ya. Jangan dari Bos Isan nih. Satu lagi Bos Isan, buat yang sudah join, yang sudah banyak mitranya kiri kanannya, yang sudah dapat motor, yang sudah dapat mobil, supaya mengelolanya lebih ajib lagi. Gimana Bos Isan? Lebih ajib lagi Supaya donen yang di bawahnya juga tembus motor juga, tembus mobil juga. Oh iya sebentar, ngomong-ngomong, baru pulang umroh ya Bos ya? Alhamdulillah baru Ya, pulang. Sebelum corona ditutup ya, gara-gara corona. Berapa orang Bos waktu itu? Kemarin alhamdulillah Satu keluarga? kalau satu keluarga ada 10 orang gitu. Berangkat semua. Alhamdulillah. Dari mana itu biayanya Bos? Biayanya alhamdulillah ya hasil dari Ekoresi juga. Subhanallah. Gitu. Jadi Mudah-mudahan teman-teman yang melihat channel ini, tontonan ini, tahun ini berangkat umroh, berangkat haji semua. amin amin ya Rabbal alamin. Oke, Insyaallah lanjut lagi semuanya. Bos, bagi yang sudah join, supaya tetap fokus, tetap bina jaringannya, itu trik and tipsnya seperti apa dari mega leader kita ini, gimana Pak Bos? Kalau misalnya Anda sudah mencapai Mokes gitu ya. Nah, ini sebetulnya Mokes itu salah satu jembatan ya, jembatan untuk mencapai Big Mokes. Nah, ini alat bantu buat jaringan juga. Makanya apa? Coba kalau Anda ingin lebih mengupgrade-nya, istilahnya mobilnya itu ingin naik lagi ke tingkat Pajero gitu ya. Ya ini jangan dipakai untuk kesenangan sehari-hari gitu. Tapi buatlah ini untuk alat edifikasi jaringan, untuk membantu jaringan supaya mereka bisa sukses gitu. Jadi istilahnya kalau udah dapat Mokes, kalau udah istilahnya minimal, misalnya kalau teman-teman udah dapat umroh ya atau motor, ingin mencapai Mokes, ya coba ciptakan di bawahnya juga gitu. Sentuh jaringan itu, karena jaringan itu perlu disentuh ya. Jadi bukan sekadar dimotivasi tapi disentuh, selagi emang jaringan itu masih bisa dijangkau oleh kita gitu. Tapi misalnya kalau jaringannya ada di luar negeri, ya kalau misalnya kita nggak punya akomodasi nggak jadi masalah gitu ya. Misalnya atau di luar pulau gitu kan, apalagi misalnya kebanyakan kita emang dari masyarakat bawah, jarang-jarang naik pesawat gitu ya. Nah itu nggak apa-apa lah, misalnya coba sentuh jaringan dulu yang minimal ada di satu kota, maksimalnya misalnya kita bisa di satu provinsi, di satu pulau dulu. Jadi menyentuh jaringan supaya mereka sama memiliki impian, supaya mereka lebih termotivasi lagi, ya ciptakanlah mereka untuk mencapai Mokes selanjutnya. Anda akan menuju Big Mokes. Subhanallah. Terima kasih ya Bos, ilmunya sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan berkah. Dan juga Bos juga makin banyak lagi nih reward-rewardnya, termasuk jaringan kita semua pada tembus Mokes semua tahun ini mudah-mudahan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Bos. Pesan-pesan dari saya teman-teman, lakukan yang Anda bisa, lakukan semaksimal mungkin, tetap semangat dan tetap istiqomah menjalankan bisnis ini. Niscaya tahun ini Anda peraih Mokes berikutnya. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kami pamit. Saya Acep Dinar Mutakin dan Bos. Saya Ihsan Saifulillah. Oke, salam sinergi Bos. Go sukses, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.